Nah, masih ingat Nabi ya, ketika beliau dihunus pedang ke lehernya, beliau biasa aja, siapa yang jaga kamu dariku? Jawaban beliau, Allah. Tapi karena yang baca itu Rasulullah, bacanya dalam kolbu dan dapat melemahkan kolbu, nah, maka orang yang menghunuskan pedang itu langsung jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channel yang boleh nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan keadaan sehat dan saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali sampai berikut karena sudah hampir mungkin 5 bulan atau 6 bulan saya tidak upload video ya, karena ada suatu hal ya, kesibukan saya di versi dunia lain yang membuat saya harus vakum membagikan video-video ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim atau mengenai kajian ilmu tasawuf. Bahkan di video yang saya ambil pada siang hari ini, saya dadakan aja, nggak bawa tripod, nggak bawa mic atau apapun peralatan yang untuk mendukung, karena kalau tidak segera saya mulai pasti akan akan mundur terus. Saya akan untuk memulai membagikan video-video atau cerita-cerita mengenai ilmu tasawuf. Alhamdulillah pada siang hari ini berhubung lagi liburan anak, saya sedang sedikit main pergi ke arah selatan, tepatnya di wilayah Gunung Kidul Yogyakarta. Apalagi kalau tidak salah kalau kita main ke daerah pantai. Jadi ini saya di sebuah warung di sebuah pantai namanya Pantai Buluk, dekat Pantai Baron, Pantai Mesra. Jadi setelah kita masuk ke TPR wilayah pantai, kita turun naik terus nanti akan ada tanda panahnya untuk menuju Pantai Buluk. Kalau nggak percaya nih ya, silakan ya. Ini saya pegangin. Kelihatan nggak? Ya mungkin karena terlalu terang ya. Nah, belakang saya itu pantai dan kemudian itu anak saya yang pakai berbaju merah. Nah, di sini saya juga bersama keluarga, ada anak kecil, ada adik kecil sama istri yang ikut pada liburan kali ini. Nah, nggak perlu lama-lama biar nggak bosan dan juga teman-teman bisa mengobati kerinduan teman-teman kepada Buya Ar-Razi Hasyim. Silahkan simak di video kali ini, semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Allahumma salli disimak ya. wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Baik, sudah siap semua? Masih ada yang makan? Ya, coba, udah siap semua. Kita mau ngaji tentang Rasulullah SAW. Ini masih kosong. Masih kosong, maju. Ya, masih kosong. Ayo, kohar. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi min Ya, Allahu akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad. Sekarang kita masuk ke halaman 157, cetakan Darul Faiha, fi syaja'atihi wa najdatihi sallallahu alaihi wasallam. Syaja'ah berarti keberanian, sama dengan najdah, tapi berani bahasa Arab itu kemarahan yang termanage. Jadi sifat marah yang mampu dimanage itu namanya syuja'ah. Ya.
Kalau enggak namanya konyol ya. Ada orang mati konyol. Kalau berani ya berarti syuja', orang yang mampu mengendalikan kemarahannya pada tempatnya. Wa najdatihi ay thiqatun nafsi inda istirsaliha ila al-maut haitsu yuhmad fi'luka duna khawfin. Lain dengan najdah. Najdah itu percaya diri, yakin kalau dia lakukan ini dia nggak akan mati gitu. Padahal itu berbahaya. Itu najdah. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mewarisi kolbunya. Masya Allah. Jadi siapa yang dapat warisan kolbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan syaja'ah ini, keberanian ini. Jadi kalau bahasa kita najdah itu nekat. Ya. Kesatria, tapi nekat gitu. Bukan pahlawan di siang bolong, bukan ya. Tapi najdah boleh artikan nekat. Jadi syaja'ah kata Imam Qadhi Iyad, quwwatul ghadab wa inqiyadiha lil aql. Ketika marahnya berlebih tapi tidak terlepas dari akal. Nah, bisa begitu kan? Kalau kita sanggup begitu, maka orangnya disebut mewarisi syaja'ahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam منهما بالمكان الذي لا يجهل قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح. Nabi itu terhadap dua sifat ini la yujhal, semua orang tahu. La yujhal itu nggak ada yang nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Di saat genting, al-mawaqif sa'bah, di saat lagi genting, lagi sulit, wa farral kuma wal abtal anhu ghairu marrah wa huwa thabitun la yabrah. Musuh di depan mata, kesulitan banyak sekali, Nabi nggak pernah gentar. Ya. Masih ingat Sayyidina Umar Hudaybiyah maunya menang, lalu ternyata Nabi SAW nggak mau, dan Umar yang tadinya mau marah ke kafir Quraisy malah marah ke Nabi Muhammad SAW. Kisah ini tidak dibaca sempurna oleh kelompok Rafidhah sehingga mereka benci kepada Umar. Kita nggak begitu, kita bacanya utuh. Sahabat itu tidak maksum, tidak sempurna, tidak terpelihara dari dosa, sehingga sahabat itu juga dididik. Tahun ke-6 Hijriah, Sayyidina Umar belum sempurna untuk kategori sahabat. Sehingga ketika Nabi ngalah dari orang kafir, ngalah dari orang salah, kata Sayyidina Umar, emang ente masih Rasul gitu. Ar-Rasulun anta, ya. Coba nanyain ke Buya Arsy gitu, kamu beneran ustaz gak sih gitu? Itu bisa naik-naik tuh kitabnya orang terbang tuh. Ya. Tapi Rasulullah SAW ditanya begitu nggak marah. Allah Akbar. Ya. Wa huwa thabitun la yabrah. Beliau itu tetap aja ditekan orang. Nah, masih ingat Nabi ya, ketika beliau dihunus pedang ke lehernya, beliau biasa aja. Siapa yang jaga kamu dariku? Jawaban beliau, Allah. Tapi karena yang baca itu Rasulullah, bacanya dalam kolbu dan dapat melemahkan kolbu, nah, maka orang yang menghunuskan pedang itu langsung jatuh. Masya Allah. Wa muqbilun la yudbir wa la yatazahzah. Beliau itu tetap maju sesuai dengan kondisi. La yudbir, nggak pernah, kalau sudah maju nggak pernah mundur, dan tidak pernah goyang ya, kiri kanan kiri kanan. Yatazahzah itu orangnya melarikan diri dari jalan yang sebenarnya. Wa ma syuja'un illa wa qad ahsan lahu farratun wa hufizat anhu jawlatun siwa. Ya. Allah Akbar.
Ini artinya masih sama ya. Tidaklah berani kecuali yang terkumpul kepadanya keberanian dan kenekatan yang tadi ya, tapi tepat pada waktunya. Wabila qala haddatsana Abu Ya'la Jayyani fi ma kataba li. Kata Imam Qadhi Iyad, guruku Abu Ali Al-Jayyani mengirim kitabnya kepadaku, dikirim ijazahnya kepadaku. Jadi dari dulu sudah biasa orang, karena dulu nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, jadi ngajinya lewat apa? Dikirimin kitab, lalu dikasih ijazah. Maka kitab itu disebut fima katabali murasalah atau muqatabah ya, ijazah kitab, atau boleh juga disebut dengan munawalah ya, munawalah. Itu pintunya tutup, itu pintu, kunci aja, kunci. Qala haddatsana al-Qadi Siraj qala haddatsana Muhammad al-Asili qala haddatsana Abu Zaid al-Faqih qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Yusuf di sini adalah Al-Firabri ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail, ini Imam Bukhari. Qala haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Nabi Ishaq sami al-Bara. Abu Ishaq mendengarkan Bara, wa sa'alahu rajulun, ada seseorang bertanya, afarartum yawma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qal lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafir ya. Jadi Abu Ishaq dengar Abu Al-Bara ya berkalam, wa sa'alahu rajulun, ada seseorang bertanya, afarartum yawma Hunain, apakah waktu perang dahsyat? Jadi ada salah satu perang dahsyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita buka kitab Sirah Ibnu Hisham atau Al-Maghazi dan kitab-kitab lain, nanti ketemu ada satu perang yang berat, yaitu perang Hunain. Perang Hunain ini siapa aja pasti goyang gitu. Allah. Siapa aja pasti goyang, nggak ada yang nggak goyang. Lakin Rasulullah SAW la yafir, tapi Nabi nggak pernah goyang, nggak lari. La yafir itu kan berarti nggak lari. Standarnya orang, antum masih ingat nggak? Teman-teman saya itu pada suka sweeping. Mungkin di sini pernah terjadi. Zaman-zaman dulu sweeping, masih ingat nggak dulu? Kawan kita di Sumatera Barat juga suka sweeping, di Palembang, di mana-mana suka sweeping. Giliran polisi datang, sisa satu doang teman kita itu. Ya. Itu baru ada nama polisi udah begitu. Astagfirullah. Ya untungnya polisi bukan musuh kita kan. Gimana nanti kalau ketemu sama kabur semua itu. Jadi berani cuma rame-rame, nggak berani sendiri-sendiri. Itu orang kalau belum tertanam nama Allah di kalbu begitu ya. Nekatnya agak kurang ya. Jadi nekat tuh perlu. Sama hantu aja takut. Allah Akbar. Hantu belum jelas ada kan, gak kelihatan, apalagi yang kelihatan sama hantu. Summa qala laqad ra'aituhu ala baghlatihi al-bayda. Aku melihat, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai bighalnya. Bighal itu campuran kuda dan keledai. Jadi tingginya standar, yang warnanya putih atau namanya bayda. Abu Sufyan akhizun bilujamiha. Lalu Abu Sufyan datang mengganggu dengan menarik lujamnya ya, kekangnya. Abu Sufyan ini Ibnu Harith, Ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wan Nabi yaqul anna Nabi la kadzib. Nabi cuma mengatakan, aku Nabi, aku bukan pembohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, akulah cucu Abdul Muttalib. Kila fama ru'ya yawma idzin ahadun kana ashadda minhu. Di saat itu orang melihat Nabi itu beraninya melebihi orang lain. Coba lihat, Nabi itu mau dicaci maki orang, disebut orang pembohong. Artinya kalau sekarang ada netizen, dulu citizen. Citizen semuanya nyerang Rasulullah SAW dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu bikin stres.
Ya, yang suka ngafe, yang suka duduk di warung kopi, terus diomongin orang di warung kopi, itu capek loh. Sekarang lebih dahsyat lagi, orang ngomongin kita lewat sosial media. Dan Rasulullah SAW selalu maju nggak takut. Masya Allah. Ya. Ternyata takut sama musuh itu nggak seberapa dengan takut sama netizen. Bahkan kawan kita lebih takut netizen daripada santet ya. Wa dzakara Muslim 'anil Abbas qala falamma iltaqa al-muslimuna wal kuffar walla al-muslimuna mudbirin. Ketika orang-orang Islam ketemu dengan orang kafir, wallal muslimun mudbirin. Saat itu orang-orang Islam lari, melarikan diri, mundur. Fatafiqa Rasulullah SAW yurqidu baghlatahu nahwal kuffar. Jadi antum kira sahabat itu semuanya aman-aman aja? Enggak juga. Sahabat itu ketika ketemu orang kafir takut juga mundur. Enggak seperti yang antum bayangin ya. Kirain semua sahabat itu pemberani, enggak. Ada sahabat yang takut juga. Lalu siapa yang kemudian membangkitkan keberanian mereka? Rasulullah kemudian naik kudanya dan maju menerobos pasukan. Masya Allah. Nah, itu baru sahih itu. Dan satu saat hal ini akan kembali. Ya, cuma kita nggak akan menginginkan perang sebelum waktunya. La tatamannaul qatl al-qital wal harb. Ya, nggak boleh kita mengangan-angankan ada perang segera. Jadi kalau antum latihan pedang, latihan panah, ya sekarang belum masanya. Tembak masuk mati. Ya. Kalau sekarang latihannya latihan apa? Dan nembak harusnya. Cuma kalau untuk otot, fokus itu bagus tuh ya. Mana? Bukankah kita dapat satu riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat itu belajar alat-alat militer yang sesuai dengan zamannya? Benar nggak? Jadi kalau mau jihad, yang benar jihadnya. Jangan sampai jihad ini dipegang sama orang jahat, sehingga dia ngebom ulama, dia ngebom rumah-rumah, tempat-tempat suci, ya. Itu nggak benar, ya. Yang tepat bagaimana? Orang-orang ya seperti antum yang cinta Rasulullah, dia harus ngerti juga bab jihad. Dan perkataan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ajarkan generasi setelahmu apa yang cocok dengan masa mereka. Kalau panah cocok sama masa lalu. Sekarang saya walaupun suka main panah, tapi kita nggak bilang ke teman-teman ini, ayo kita mau perang pakai panah, bukan. Ini sebatas olahraga aja, ya, sebatas olahraga. Sekarang itu yang paling berat adalah perang kolbu. Allahu Akbar. Ya, ujian latihan fisik mah gampang. Ya, antum latihan sebulan udah bisa. Tapi kalau perang kolbu, berapa hari mau ngelatih kolbu?